Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis semester 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi lanjutan Excel, yaitu fungsi if, count, count if, dan VLOOKUP atau HLOOKUP. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi di sini saya sudah menyediakan sebuah data Excel, yaitu data hasil pemeriksaan HB pada mahasiswi sarjana terapan semester 5 untuk pemeriksaan pertama. Jadi rumus yang akan saya praktikkan pertama kali adalah rumus if. Rumus if sendiri adalah rumus yang menyatakan suatu perbandingan terhadap suatu data. Entah data itu bernilai positif atau negatif, data itu bernilai lulus atau tidak lulus, ataupun seperti yang akan saya praktikkan kali ini, data itu bernilai normal atau tidak normal. Jadi ketentuannya adalah jika kadar Hb kurang dari 12 maka dinyatakan tidak normal, sedangkan jika kadar Hb lebih dari atau sama dengan 12 maka dinyatakan normal. Jadi ketentuan ini akan kita masukkan ke rumus. Langsung saja, jadi rumusnya adalah sama dengan if kurung, lalu kita klik suatu data yang ingin kita ketahui keterangannya. Di sini saya akan memakai data kadar. Jadi saya klik di bagian sel sini. Kemudian kita masukkan ketentuannya. Yang pertama yaitu jika kadar Hb kurang dari 12. Jadi saya tulis kurang dari 12. Titik koma, spasi, lalu kita masukkan kata kuncinya yaitu tidak normal. Kemudian titik koma lagi dan spasi. Lalu kita masukkan kata kunci yang kedua, yaitu selain tidak normal adalah normal. Lalu tutup kurung. Jadi di sini cara bacanya adalah jika kadar sel 5 ini kurang dari 12, maka dinyatakan tidak normal. Maka selain itu, apabila selain kurang dari 12 dinyatakan normal. Kemudian kita klik enter. Didapatkan hasil bahwa apabila kadarnya 8,5 gram per desiliter dinyatakan tidak normal. Lalu data ini kita seret ke bawah atau kita klik 2 kali pada bagian pojok kanan bawah sehingga didapatkan semua data hasil pemeriksaan Hb pada mahasiswi sarjana terapan semester 5. Diketahui keterangannya tidak normal ataupun normal. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi if bertingkat. Fungsi if bertingkat ini hampir sama dengan fungsi if yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hanya saja di sini memuat lebih dari dua ketentuan. Ketentuannya adalah jika kadar Hb lebih dari 14 maka dikatakan polisitemia, jika kadar Hb kurang dari 12 maka dikatakan anemia, dan jika kadar Hb 12 sampai 14 maka dinyatakan normal. Jadi, rumusnya adalah sama dengan if buka kurung, kita klik lagi sel kadar, salah satu sel kadarnya diklik, kemudian kita masukkan ketentuan pertama yaitu lebih dari 14. Titik koma, spasi, kita masukkan kata kuncinya yaitu polisitemia. Titik koma lagi, spasi, kemudian kita tulis kembali if, buka kurung, kita klik lagi sel kadar, kemudian kita masukkan ketentuan yang kedua, yaitu jika kadar Hb kurang dari 12. Titik koma, spasi, lalu kita masukkan kata kuncinya, yaitu adalah jika kadar Hb kurang dari 12 dinyatakan anemia. Kemudian, titik koma lagi, spasi, di sini sudah ada dua ketentuan, yaitu polisitemia dan anemia, maka ketentuan selanjutnya atau selain itu maka dinyatakan normal. Jadi di sini kita tulis normal. Tutup kurung, tutup kurungnya 2 kali, lalu di enter. Di sini didapatkan hasil bahwa ketika kadar Hb-nya 10,1 dinyatakan anemia.
Lalu kita seret ke bawah atau kita klik 2 kali lagi di pojok kanan bawah, sehingga didapatkan semua data hasil pemeriksaan beserta keterangannya. Kemudian di sini ada tabel jumlah mahasiswi yang diperiksa. Di sini kita akan menggunakan rumus count atau count A. Jadi rumus count sendiri digunakan untuk menghitung data apabila datanya itu berupa angka. Sedangkan rumus count A itu digunakan untuk menghitung data apabila semua datanya itu berupa huruf. Di sini akan kita coba praktekkan keduanya. Rumusnya adalah sama dengan count, buka kurung, lalu kita klik data berupa angka dari bagian awal sampai ke bagian akhir. Kemudian tutup kurung dan enter. Didapatkan hasil jumlah mahasiswi yang diperiksa sebanyak 37 orang. Kemudian bagaimana apabila datanya itu hanya berupa huruf saja, maka kita akan menggunakan rumus count A. Rumusnya sama dengan count A, buka kurung, lalu kita klik data yang hanya berupa huruf saja dan tidak ada angkanya. Kita klik dari bagian paling atas sampai ke bagian paling bawah. Lalu kita tutup kurung dan klik enter. Didapatkan hasil yang sama yaitu sebanyak 37 orang. Kemudian di sini kita akan menghitung jumlah mahasiswi yang normal, anemia, dan polisitemia. Di sini apabila jumlah datanya itu berupa kriteria, maka kita akan menggunakan rumus count if. Jadi rumus count if itu digunakan untuk menghitung suatu data apabila datanya berupa kriteria. Langsung saja, rumusnya itu adalah sama dengan count if, buka kurung, kita klik satu kolom ke bawah yang memuat keterangan atau memuat kata kunci yang ingin kita cari. Dari bagian atas sampai ke bagian paling bawah. Kemudian titik koma, spasi, dan kita masukkan kata kunci yang ingin kita cari, yaitu di sini adalah normal. Lalu kita tutup kurung, dan kita klik enter. Didapatkan hasil jumlah mahasiswi normal sebanyak 17 orang. Kemudian di sini kita akan menghitung jumlah mahasiswi anemia. Rumusnya sama, yaitu adalah sama dengan count if, buka kurung, klik range, atau kita klik satu kolom yang memuat kata kuncinya dari atas sampai ke bagian bawah. Kemudian titik koma, spasi, dan kita masukkan kata kuncinya yaitu adalah anemia. Tutup kurung, enter. Di sini kita harus menyertakan tanda kutip. Enter. Didapatkan hasil bahwa jumlah mahasiswi anemia sebanyak 12 orang. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah mahasiswi polisitemia. Rumusnya sama dengan count if, buka kurung, kita klik lagi kolomnya dari atas sampai ke bagian paling bawah. Kemudian kita klik titik 2. Kita klik titik 2, spasi, lalu kita masukkan kata kuncinya, yaitu adalah polisitemia. Kurung, dan kita klik enter. Didapatkan hasil bahwa jumlah mahasiswi polisitemia itu adalah 8 orang. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi fungsi VLOOKUP sendiri adalah suatu fungsi yang digunakan untuk
membaca atau memindahkan data dari satu tabel ke tabel yang lain, di mana tabel awal ini merupakan tabel yang bentuknya adalah vertikal untuk VLOOKUP, sedangkan untuk HLOOKUP data awalnya itu adalah berbentuk horizontal. Jadi, di sini saya ada sebuah data tabel uji 3, ini adalah tabel baru yang memiliki nomor, nama, keterangan, dan penjelasan. Sedangkan tabel awalnya saya akan memakai tabel uji 2 yang memiliki nomor, nama, kadar HB, dan keterangan. Di sini diibaratkan saya ingin mengisi keterangan dengan rumus VLOOKUP. Jadi, data yang sama dengan tabel 2 adalah data nomor dan data nama. Jadi kita akan menggunakan data nomor atau data nama untuk kode kuncinya. Jadi rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu kita klik kode kunci atau tabel kunci yang sama dengan tabel yang ada pada tabel awal. Di sini kan kode kuncinya itu antara nomor atau nama. Jadi kita pilih salah satu. Di sini saya akan memilih kolom nomor. Jadi kita klik di sini. Kemudian kita klik titik 2, spasi. Lalu di sini tabel array. Tabel array itu maksudnya adalah tabel awal yang ingin kita pindahkan. Kita klik dari bagian paling atas sampai ke bagian paling bawah. Kemudian jika sudah, kita klik F4 untuk mengunci tabel agar tidak berubah. Kemudian kita klik titik 2, spasi. Di sini dijelaskan call index number itu adalah kolom keterangan atau kolom yang ingin kita cari itu berada di kolom nomor keberapa. Di sini kita akan mencari keterangan. Kolom keterangan berada di kolom nomor 4. 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini kita menuliskan angka 4. Kemudian kita tutup kurung dan kita klik enter. Sehingga didapatkan di tabel uji 3 keterangannya adalah anemia. Kemudian di sini kita klik 2 kali sehingga didapatkan semua data tabel dari nama paling atas sampai ke nama paling bawah. Kemudian untuk kolom penjelasan ini saya akan menggunakan rumus HLOOKUP. Jadi di sini sudah saya sediakan satu tabel bantu yang berbentuk horizontal. Di sini ada baris keterangan dan ada baris penjelasan. Sedangkan di sini hanya ada kolom penjelasan saja. Jadi kata kunci yang sama dengan kolom ketiga adalah kata keterangan. Jadi kita akan memakai keterangan ini sebagai kode bantu atau kode kuncinya. Jadi rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita klik kode kunci atau kode bantunya, yaitu adalah kolom keterangan, kita klik saja di bagian sel paling awal, kemudian titik 2, spasi, kemudian tabel array ini adalah tabel yang ingin kita pindahkan, kita klik dari data yang paling awal, sampai ke bagian paling akhir, kita klik F4 untuk mengunci lagi, kemudian kita klik titik 2, kemudian spasi, lalu yang ingin kita pindahkan adalah baris atau kolom penjelasan. Jadi di sini baris penjelasan itu berada di baris nomor 2. Jadi di sini kita tulis 2. Kemudian agar datanya itu sama persis atau tidak berubah, jadi kita tulis di sini titik 2, kemudian false atau 0. Sehingga datanya itu sama persis dan tidak berubah. Kemudian di enter. Jadi didapatkan hasil bahwa apabila dia anemia, penjelasannya adalah jumlah hemoglobin rendah. Kemudian kita klik 2 kali pada tanda panah di pojok kiri, pojok kanan bawah, sehingga didapatkan semua penjelasan dari hasil pemeriksaan HB mahasiswi sarjana terapan semester 5. Di sini ada jumlah hemoglobin rendah, jumlah hemoglobin normal, dan jumlah hemoglobin yang tinggi. Jadi itu tadi penjelasan saya mengenai rumus fungsi lanjutan Excel, yaitu fungsi if, count if, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.